Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan DPRD hingga kini tak juga mencapai titik temu, meski mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan. Bahkan penggunaan hak angket menjadi pilihan jitu DPRD dalam menjawab polemik dana siluman APBD 2015 sebesar 12,1 triliun rupiah yang disebut-sebut proyek titipan politisi Kebon Sirih. Kan kita udah buka nih, tinggal tanya aja warga DKI, Anda mau nggak menerima 12,1 T beli UPS yang nggak masuk akal. Dan UPS pun Polda Metro dan menyatakan itu ada temuan korupsi. Ini kan sebuah strategi yang kita tempuh. Kalau kita mau bicara jujur, namanya APBD pasca reformasi sebetulnya itu kan digarong atau diboroskan oleh oknum legislatif dan eksekutif, tau nggak? Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menampik segala tudingan yang dilontarkan Ahok. Lantaran DPRD tidak pernah memaksakan anggaran alat Uninterruptible Power Supply atau UPS dalam RAPBD 2015. Yang mendefinisikan siluman kan Ahok aja. Justru kita bilang yang siluman itu yang tidak dibahas di DPRD siluman. Karena perintah Undang-Undang 17 ya tentang keuangan itu jelas. Dari mulai pasal 16 sampai pasal 20 itu jelas runtun pembahasan dan pengesahan RAPBD. Saya kira ada aturannya. Gak bisa semau-mau kepala daerah. Ya, saling tuding antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta adalah sebuah ironi dari segudang persoalan ibu kota yang tak kunjung usai. Entah sampai kapan polemik ini akan berakhir. Selamat malam mirsa, jadi yang namanya siluman ini dalam 1 bulan terakhir jadi perbincangan hangat, langsung naik daun setelah adanya anggaran APBD yang diduga siluman dan juga adanya dana 12 triliun, 1 rupiah yang diduga siluman juga. Nah ini akhirnya pun memicu perseteruan antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Lalu siapa sebenarnya yang siluman? Dana yang mana sebenarnya siluman? Dan APBD yang mana yang sebenarnya siluman? Malam ini kita akan membahasnya di debat bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya mau ke Bang Anton. Anda ini kan bukan politisi ya, orang awam, sahabat Ahok katanya, tapi mengikuti perkembangan yang terjadi melalui media. Kalau Anda melihat siapa yang sebenarnya siluman di sini? Saya memang bukan politisi, tapi kehidupan kita kan semua mengikuti kebijakan politik. Kita harus paham. Itu loh. Tadi yang... Ya, yang Anda lihat siapa yang siluman dari sini? Dari APBD-nya kah yang siluman atau bahkan DPR-nya kah yang memasukkan dana siluman di sana? Saya nggak bisa menentukan Ahok apa DPRD. Tapi yang pasti, saya sebagai sahabat Ahok, saya tahu beliau sangat bersih. Sangat bersih? Sangat bersih. Artinya, Ahok sangat bersih. Artinya yang berseteru sekarang yang nggak bersih nih, DPRD dong kalau ya, bersih. Itu kan juga diakui Ahok bahwa dia bersih. Menurut saya itu klaim. Yang bisa membuktikan bersih atau tidak adalah aparat penegak hukum. Saya kira itu klaim. Nanti kita buktikan ke depan bagaimana perjalanan Ahok itu. Saya kira itu baru klaim, dan saya menyarankan ya jangan klaim-klaim bersih gitulah, biasa aja jalani tugas-tugas sebagai gubernur gitu. Yang pasti saya selalu bertanya, kenapa orang rebut jadi wakil rakyat DPRD kalau tidak ada duit di situ? Impossible lah. Maksudnya DPRD cari duit gitu. DPRD cari duit. Di situ DPRD cari duit. Ya ini sebetulnya saya tidak komentari itu ya. Kalau Pak Anton mengatakan itu cari duit, enggak juga. Seperti saya misalnya, tidak seperti itu. Anda jangan klaim dia seperti itu. Anda jadi anggota DPRD kan keluar duit. Enggak banyak. Enggak, kenapa nggak sedekah aja? Loh itu pahalanya jelas loh. Itu perjuangan Pak. Kalau sedekah itu urusan privasi. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Ini ingin memperjuangkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Tapi yang partai politik. Yang kita tunggu nanti
pemeriksaan di Polda Metro. Oke, Bang Anta, tadi katanya Anda DPRD keluar duit banyak. Maksudnya apa? Sekarang untuk saatnya cari duit lagi gitu, mengembangkan. Saya ini bukan politisi, tapi saya jurkam, saya tahu. Yang pasti modal pertama duit. Yang kedua praktek ya munafik. Yang ketiga karakter bajingan. Tapi nggak tentu semua ya. Fakta seperti lebih banyak. Itu lumayan serius tudingannya. Bajingan pada siapa, Pak Anton? Saya kan nggak katakan Anda. Bukan untuk saya kan? Ya Anda sendiri yang urusan Anda dengan Tuhan. Nah, bukan saya kan? fakta di lapangan seperti itu. Tapi DPRD itu ada banyak loh tudingannya. Tudingannya serius loh, DPRD ada banyak. Apakah mengeneralisir semua anggota DPRD? Saya tidak mengeneralisir, tidak. Tapi logikanya kalau orang mau berbuat lewat jalan lain kan bisa. Oke. Ngapain harus keluar uang begitu? Oke, sekarang saya ke Mbak Yeni. Tadi katanya DPRD itu kan keluar duit banyak. Sekarang cari duit, emangnya ada banyak celah nih untuk APBD cari duit bagi anggota Dewan? Sebenarnya kalau di dalam proses pembahasan APBD, terutama modus atau praktek di dalam proses-proses rancangan peraturan daerah untuk APBD itu sebenarnya celah yang cukup baik untuk bisa diselipin sebenarnya program-program baru. Sebenarnya kalau kita bilang ya di dalam konteks konteks di lapangan sebenarnya di dalam proses-proses pembahasan itu di kebijakan umum anggaran itu proses sebenarnya perdebatan seharusnya dilakukan. Tidak terjadi pada saat ranperda. Nah, ranperda itu sebenarnya teman-teman di wilayah baik eksekutif maupun legislatif itu hanya menjalankan wilayah untuk membahas dan menyetujui, tetapi tidak diberikan wilayah untuk menitipkan program dan proyek. Jadi karena sudah ada di kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati oleh eksekutif dan DPR menitipkan anggaran dan juga proyek tadi katanya. Jadi kesempatannya di sana sekarang DPRD maksudnya. Itu kan belum terbukti. Coba buktikan. Yang kita jalani adalah perintah undang-undang. Ini memastikan tidak hanya anggota DPRD aja. Coba lihat Masih ada oknum di DKI, SKPD, SKPD. Proses pembahasan itu Mbak Yeni, kita ngikutin aturan yang ada, ya kan? Pembahasan di raker komisi terbuka, tidak ada yang ditutupi, direkam semua loh. Nah begini, di mana masalahnya? Dalam aturan ya, di dalam aturan Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014, kemudian ada Undang-Undang Pemda tahun nomor 23 tahun 2014, kemudian ada Tatip DPRD DKI Jakarta tahun 2011 untuk kewenangan anggota DPRD hanya di wilayah membahas dan menyetujui, tidak menitipkan karena apa? Wilayah untuk mengusulkan program itu selesai di kebijakan umum anggaran. Pertanyaannya, kita ada titip-titipan program dan proyek itu yang dianggap adalah prioritas program yang melenceng dari kebijakan umum anggaran. Memangnya ada menitipkan proyek Ini aneh nih. Bagaimana mungkin bisa menitipkan proyek? Bagaimana mungkin caranya? Bagaimana? Coba buktikan di mana caranya. Yang saya ketahui adalah bahwa SKPD rapat bersama kita, kemudian kita kritisi, kemudian kita bahas dan disetujui, kirimkan ke Mendagri. Mana yang titipan itu? Saya mungkin bisa jawab. Kalau soal ini nggak ada dibilang dibuktikan, mana koruptor yang bisa kita lihat? Nggak bisa. Paling sepakat penekanan, udah main mata nanti di luar selesai. Jadi dua-duanya dong. Iya. Kalau bicara soal maling-memaling, saya ini jagoannya. Nah, sebelum anda jadi ular, saya udah ganti kulit loh. Kalau tendensi ular gitu loh. Seperti ini, Fitra kan tidak hanya mengamati atau mengawal APBD DKI Jakarta, tetapi hampir seluruh kabupaten kota praktek ataupun modus seperti ini sudah terjadi di kabupaten maupun di tingkatan provinsi, bahwa terjadi transaksional antara eksekutif dan legislatif itu sebenarnya adalah sudah adanya oligarki korup
yang terjalin sejak lama sebenarnya di dua institusi eksekutif dan legislatif. Oke. Apakah sebenarnya yang belum kita lakukan adalah penyelidikan investigasi ini adalah siapa yang dibalik ini semua? Oke, makanya kan itu akan rencananya berangkat gitu Mas Herif ya? Ya, itu justru itulah tim angket ini sedang bergerak untuk membongkar dugaan-dugaan seperti itu. Baru berjalan 2 minggu sudah ketahuan, ya kan? Apa yang ketahuan? Siapa? Hari ini Ahok mengatakan kesalahan tidak sepenuhnya DPRD, ternyata SKPD juga. SKPD bosnya siapa? Bosnya siapa? Ya kita nggak usah sebut lah, bos. Gubernur juga. Saya katakan gini, SKPD sendiri Banten. itu kan yang membahas dengan DPRD, tidak mungkin Ahok langsung. Tapi saya ingin katakan, sejarah membuktikan kalau bukan Ahok tidak ada yang bongkar hampir seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi statement Pak Anton. Anda bisa buktikan kalau tidak ada mana gubernur mana yang berani bongkar kecuali Ahok. Iya, Ahok ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan membangun negara bangsa ini, ingin sejahtera. Debat saat lagi. Ya, kita lanjutkan lagi Bang Emrus tadi ingin mengatakan, karena ini ketidakadilan serius nih, ada penitipan anggaran tadi disampaikan. Lalu kemudian Ahok hari ini mengatakan ternyata SKPD-nya juga ada yang nakal dalam tanda kutip. Nah, itulah saya pikir bahwa kita sepakat pemberantasan korupsi itu di semua lini, artinya di semua bidang eksekutif maupun legislatif. Cilakanya Ahok hanya melihat perbaikan itu pada level legislatif. Dia tidak berani membongkar apa yang terjadi di SKPD. Contoh kita lihat Dinas Perhubungan yang kemarin, Pak Udar. Ada kasus pada saat itu Jokowi sebagai gubernur kita. Artinya apa yang mau saya katakan bahwa idealnya kalau kita ingin membersihkan korupsi itu atau sesuatu yang baik, yang jelek itu harus dari dalam dulu lah. Rumah kita sendiri dulu kita perbaiki. Karena apa? Suatu contoh, misalnya di dinas-dinas, ya SKPD dan lain-lain sebagainya, bagaimana inspektorat datang ke suatu kegiatan atau pemerintahan di tingkat-tingkat kelurahan misalnya, ada apa di sana? Nah, idealnya Ahok membongkar ini dulu sehingga bersih dulu rumahnya. Kemudian saudara saya dari Fitra tadi mengatakan bahwa ini kebiasaan dan lain-lain. Artinya itu adalah opini yang common sense. Karena persoalan kalau misalnya soal korupsi, persoalan anggaran sudah bicara soal kuantitatif. Jadi tidak boleh kita pada level konseptual lagi. Di sana ada penyimpangan, ya kan? Karena persoalannya penyimpangan angka. Oke, beranakah saudara dari Fitra menunjukkan ini angka penyimpangan yang dilakukan? Nah, kalau itu kita setuju. Tapi kalau kita level daripada level konsep kita berdebat semacam ini bisa menyesatkan opini publik. Baik, siap. Maya, Ini membongkar saya menjawab begini ya, merespon dari Bapak tadi. Yang pertama, apa inisiatif sebenarnya, inovasi dari Pemprov sebenarnya cukup diapresiasi di dalam memutus mata rantai begal anggaran, mafia anggaran, atau bolehlah dikatakan penghijauan begitu dengan adanya e-budgeting. E-budgeting ini sebenarnya bentuk dari akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD untuk bisa dikawal sebenarnya sejauh mana usulan-usulan inisiatif dari Pemprov itu dibahas sampai sejauh mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya merespon yang kedua tadi bahwa ini masih menjadi wacana menjadi sebuah opini saja. Ini menurut penelitian kita bahwa kenapa titipan proyek dan program itu selalu berada di ranah rancangan perda, tidak selalu berdebat pada kebijakan umum anggaran. Seharusnya itu dilakukan jauh-jauh hari pada saat DPRD melakukan riset kemudian memasukkan pada proses-proses kebijakan umum anggaran. Tidak dilakukan di dalam rancangan perda, karena rancangan perda wilayahnya tidak menentukan program. Tunjukkan dasar hukum penggunaan e-budgeting. Undang-undang apa? Peraturan apa, pasal berapa, e-budgeting ini yang sedang kami bukan persoalan dan tidak tetap. Yang menjadi titik kritis kita seperti ini. Yang menjadi titik kritis kita seperti ini. Ada yang
dianggap oleh kawan-kawan DPRD bahwa e-budgeting itu tidak ada payung hukumnya, itu kita anggap fatal, itu kesalahan. Karena di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 391 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan adalah sistem informasi pembangunan daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem pengelolaan informasi daerah itu adalah sistem informasi yang dikelola oleh daerah. Di pasal 394 sistem informasi itu harus diinformasikan. Ada dalam undang-undang pemerintahan daerah. Menggunakan istilah budgeting. Kami apresiasi sekali dalam transparansi anggaran menggunakan e-budgeting. Itu diapresiasi. Cuma masalahnya penerapan e-budgeting. Sekarang pertanyaannya DPRD mau bersih nggak? Kalau mau bersih e-budgeting dimasukkan, kenapa nggak mau diterima? Saya ingin sampaikan dulu. Saya ingin klarifikasi dulu. DPRD tidak menolak e-budgeting, tidak. Haji Lulung katakan kita nggak mau terima. Salah tangkap. Dia katakan ini belum buka payung hukum, kita nggak mau terima. Salah itu loh. Kalau salah persepsi berarti korannya salah, TV juga salah. Sebentar Pak. Terus yang kedua itu tadi dikatakan Bapak rumah bersihkan dulu. Iya kan? Sebentar Pak. Nanti kita akan masuk ke sana. Sebentar, kita dengar penjelasan dulu. Silakan. E-budgeting saya jelaskan. Di dalam kajian kita tidak ada satupun ya kan mengatakan itu harus pakai e-budgeting. Itu dulu. Kalau itu kan tadi penafsiran pada pelaksanaan pemerintahan ya, undang-undang yang dibacakan Bayang tadi. Nah, masalahnya seperti ini, e-budgeting itu harusnya diterapkan setelah pembahasan, bukan sebelum pembahasan. Ini persoalannya. Nah, itu yang ini persoalannya. Begini, kalau bukan begini. Sebentar. Kalau dia menggunakan e-budgeting sebelum pembahasan, pertanyaannya begini, untuk apa draft APBD yang segini diserahkan DPR itu dibahas kalau sudah dikunci? Persoalannya di situ. Artinya nggak bisa nitip-nitip anggaran lagi gitu? Bukan soal itunya, bukan soal bagaimana untuk dibahas, dirubah, ditambah dan dikurangi. Anggaran-anggarannya. Itu dibolehkan undang-undang. Itu dibolehkan undang-undang. Paham kok ini. Jadi persoalannya karena sebendal begitu. Salah tangkap. Yang dimaksud e-budgeting oleh kita adalah Pak Sekda sudah mengatakan kami mengirimkan draft APBD ke Mendagri adalah hasil print of e-budgeting, bukan hasil pembahasan. Itu persoalannya gitu. Itu yang menjadi persoalan. Apa yang hasil pembahasan kita Mendagri? E-budgeting ini sudah dibahas di gubernur sana, tinggal dorong, tapi mereka nggak mau terima. Tapi kan pembahasan harus DPRD terlibat juga. Iya, artinya udah ditolong, kata Haji Lulung nggak mau, ini belum ada proses. Bukan nggak mau, salah, tadi salah. Bukan nggak mau, kita ingin menerapkan. Nggak mau terima, dibahas. Tidak, kita ingin mau e-budgeting yang sesuai dengan undang-undang. Artinya apa? Setelah dibahas dikunci. Justru dibahas itulah bicara undang-undangnya. Kita mau minta pendapat dari Bang Rizal. Bagaimana kalau Anda melihatnya kondisi seperti ini? Yang jelas perdebatan ini apapun antara Pak Anton Medan dengan Pak Sarip, menurut saya yang menarik adalah perkelahian ini jelas menguras energi, satu. Tapi yang kedua, ada mudaratnya menurut saya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nggak pernah dalam sejarah rakyat, terutama masyarakat Jakarta, itu melototin RAPBD Jakarta secara serius. Saya belajar sejarah, nggak pernah. Ini menurut saya berkahnya Ahok. Tapi menurut saya ada masalahnya juga buat Ahok. Apa itu? Karena energinya habis hanya untuk berkelahi persoalan ini doang. Padahal ada persoalan-persoalan besar. Ada persoalan-persoalan besar Jakarta yang mesti dihadepin. Energinya habis untuk perang emosi di seputar RAPBD. Oke, RAPBD ini penting menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah kalau RAPBD ini sudah sesuai dengan yang dianggap Ahok atau Pak Anton Medan, manusia paling bersih si Ahok itu, bersih ya Pak, bersih ya, sesuai dengan harapan Ahok.
Apakah Ahok punya konsep untuk menjawab persoalan-persoalan Jakarta yang sudah akut? Misal banjir, ya. Apa jawaban Pak Ahok persoalan banjir? Ada dong yang lebih serius dari persoalan banjir. Masa pompa yang nggak dialiri listrik? Ada nggak? Berapa persen dana untuk penanggulangan banjir? Kalau dalam RAPBN itu cuma 0,8%, ya di dalam RAPBD Jakarta itu berapa persen? Mana lebih besar dengan anggaran beli sendok yang 3 lusin 8 juta? Nah ini kan mana lebih penting alokasi dananya daripada beli alat fitness untuk anak SMA? Mana lebih besar alokasinya daripada untuk beli meja pingpong 20 juta? Baik, nanti kita akan kembali untuk itu. Yang jelas kalau memang Ahok bersih, kemudian penerapannya seperti apa itu yang dipertanyakan. Kita akan lanjutkan nanti usai jeda, saat lagi di debat. Antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan DPRD masih menjadi polemik. Lihat saja yang dilakukan Ahok dengan melaporkan dugaan praktik korupsi dalam dana APBD 2015 untuk pengadaan alat Uninterruptible Power Supply atau UPS oleh anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Tak rela pihaknya disebut-sebut memaksakan anggaran 12,1 triliun rupiah, DPRD mengambil langkah hukum dengan melaporkan Ahok atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Mabes Polri. Bahkan DPRD sempat mempertanyakan keaslian RAPBD 2015 yang diberikan pemerintah DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Kini publik menanti titik temu yang dapat menjadi solusi dan bukan mencari siapa yang layak masuk bui. Kita lanjutkan kembali debat. Tadi dikatakan saling lapor. Sebelum kita masuk ke sana, apakah memang perlu lapor ke KPK? Apakah tidak sebaiknya dibahas lebih dahulu? Tapi sebelum kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Bang Rizal, kalau memang Ahok mau bersih, penerapannya juga harus jelas. Dan juga tadi yang menarik saya dari Bang Emros, ya, saya akan jawab. Kalau mau bersih-bersih, Ahok harus bersih-bersih rumah juga dulu. Saya nggak tahu Bang Emros siapa, katanya pengamat politik. Seharusnya Bapak harus lihat secara komprehensif dari awal perjalanan. Kita tahu bagaimana lelang jabatan sampai reformasi birokrasi, pemangkasan. Lalu apa? Diantisipasi lewat e-budgeting juga. Semua udah dijalankan, Bang. Mungkin abang ketiduran nggak ikutin. Tapi buktinya itu menteri apa? Kepala Dinas Perhubungan kena itu? Pak, manusia ya semua itu beda-beda. Ahok sudah lakukan pembersihan, udah antisipasi. Itulah manusia. Justru itulah lebih baik dimulai dari rumahnya jadi sendiri Ahok dulu, juga punya target. Nggak bisa rumah tangga kita dulu yang diurus. Oh iya, tapi tetangga juga penting. Itu harus diruntuhkan. Kalau soal itu, gitu. Gini Bang, saya ingin sampaikan kalau soal itu memang saya menyadari betul, tetapi aneh juga. Saya katakan aneh. Memang Ahok pernah mengatakan begini. Awalnya, ketika DPR dituding bermasalah, kenceng. Begitu SKPD yang punya masalah, dia buang badan. Kira-kira menurut Pak Anton, pemimpin model apa? Kalau Anda katakan Ahok buang badan, saya punya clipping koran. Gimana? Saya akan semuanya serahkan, proses hukum berjalan. Apalagi? Jadi artinya Ahok siap membeberkan. Saya buang badan. Dia semua beberkan, kemudian saudara saya Rizal, saya ingin katakan, Jakarta ini gelap gulita, keuangannya gelap. Terang. Datang Ahok ingin dengan sebuah sistem, dengan membuka kasus ini, harapan kita rakyat bukan tua, tapi proses setelah dewasa. Dengan ada kasus ini, rakyat dewasa. Oke, Rizal. Baik, sebentar lah, kita dengarkan Pak Rizal dulu. Pak Anton, saya setuju, saya berterima kasih kepada Pak Ahok membuang-buang energi, mengeluarkan energi yang sangat besar untuk bongkar kasus ini. Kita sekarang jadi punya bukti yang selama ini kita hanya TST, tahu sama tahu, bahwa ada praktek kong kali kong. Kenapa saya sebut kong kali kong? Karena bukan hanya DPRD, tapi juga SKPD. Artinya bukan hanya DPRD, tapi juga pemerintah kota Jakarta. Tapi menurut saya begini loh Pak Anton, saya ngomong, kalau misalnya Pak Ahok sudah punya dana yang dianggap dana yang bersih, Pak Ahok tuh punya konsep gak? Pak Ahok udah 3 tahun loh Pak. Misalnya awal dia naik jadi wakil gubernur dan gubernur Pak Jokowi, dia pro transportasi publik, menolak 6 ruas tol.
konsep Ahok dan Pak Jokowi adalah menambah ruas jalan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan, tapi transportasi publik yang harus diperbaiki. Tapi setelah Pak Jokowi naik, 6 ruas tol disetujui. Awalnya menolak. Setelah Pak Ahok jadi gubernur, itu lebih gila lagi. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan 6 ruas tol karena mau ada Asian Games. Gimana? Nah, terus Pak, ini soal serius. Ini soal banjir, ada 3 yang serius di Jakarta. Banjir banjir air, banjir orang, banjir kendaraan. Ini banjir kendaraan Pak ya. Tiba-tiba Pak Ahok ingat gak ngomong, kalau pro transportasi publik, kenapa Pak Ahok itu ngomong kalau punya duit 50.000 boleh masuk jalur Transjakarta? Oke, saya gini Pak. Menurut saya apapun sebersih apapun dananya, kalau tidak punya konsep untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta, ukuran gubernur itu Pak kerjanya Pak, bahwa dia bisa menyelamatkan 12 triliun, 21 triliun. Saya akan jawab. Tapi pertama, ini DKI ada pemimpin pusat ya. Ini bukan hanya DKI, ini semua tanggung jawab gubernur. Ada tanggung jawab nasional. Jawabnya gampang Pak. Jawabnya gampang. Soal banjir. Waktu naik jadi gubernur dan wakil gubernur, Pak Jokowi langsung dihajar banjir. Ingat kan? 1 tahun memimpin dihajar banjir lagi. Tahun ketiga Ahok jadi gubernur dihajar banjir lagi. Terus? Ada ke jawaban yang serius selain masuk gorong-gorong dan kemudian berkelahi dengan PLN? Oke. Pak Jokowi itu janji naik jadi presiden, salah satunya adalah apa? Karena beban Jakarta yang harus ditanggungkan yang tidak bisa diselesaikan seorang diri dia sebagai gubernur. Saya sependapat. Tapi waktu Ahok ketemu Pak Jokowi, apa yang dilakukan? Cerita soal PLN Pak. Cerita soal PLN Pak. Cerita soal PLN Pak. Baik, Bang Rijal. Saya bisa menangkap. Artinya saya bisa eksplisitkan apa yang disampaikan oleh Pak Beliau. Sebentar dulu. Ahok pernah ngomong semua persoalan besar Jakarta itu sudah ada jawabannya, termasuk soal banjir. Ada riset JICA yang sangat jelas, riset yang mengoreksi dari master plan banjir Jakarta. Kita tidak melebar ke sana dulu ya, kita balik lagi ke topik pembahasan kita. Dari pernyataan saya bisa menangkap apa makna di balik itu. Saya eksplisitkan. Artinya kita harus hati-hati kepada konflik politik yang terjadi antar elit. Jangan-jangan ini merupakan suatu tirai penutup menutup kegagalan para politisi yang duduk di eksekutif, sehingga kita terlena publik berada pada wacana soal anggaran APBD, padahal persoalan banjir dan lain-lain banyak hal. Kita kembali lagi soal anggaran ini. Kalau kita bilang di dalam konteks perencanaan penganggaran, sebenarnya tidak semerta-merta bahwa ini kesalahan dari Pemprov juga. Bagaimana fungsi dari budgeting dan fungsi dari kontrol dari legislatif itu sendiri, kan begitu. Kita sudah tahu bahwa desain program untuk pembangunan 5 tahun di dalam RPJMD seperti apa, prioritas programnya seperti apa di dalam urusan wajib maupun urusan pilihan, kemudian diterjemahkan di dalam setiap tahunnya di dalam rencana kerja pemerintahan daerah. Kemudian intinya bahwa juga kan DPR, intinya bahwa ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan dari Pemprov itu sendiri, tapi fungsi dari apa namanya budgeting dan fungsi kontrolnya itu tidak berjalan. Gitu. Karena tetap berjalan dana-dana yang tidak jelas, kontrol dan juga budgetingnya. Begini. Yang fungsi eksekutor siapa? Saya ingin sampaikan, 2014 saja, Mbak Yeni tahu silpanya berapa? Angka yang kita hitung sebetulnya mendekati angka 20 triliun. Artinya apa? Tadi Rijal tadi mengatakan bahwa ada beberapa program dijalankan tidak bisa diserap. Nah, uangnya sebenarnya sudah kita ingatkan berkali-kali. Sudah kita ingatkan berkali-kali. Laksanakan. Tetapi gini, sudah kita ingatkan berapa kali, tetapi Ahok selalu mengatakan begini. Ini aneh. Lebih baik silpanya banyak ketimbang dikorupsi. Hal yang berbeda. Nah, itu lebih baik silpanya banyak ketimbang dikorupsi. Itu titik kritis kami sebenarnya. Saya setuju pemberantasan korupsi, saya setuju. Tetapi gerakin dong SKPD itu untuk melaksanakan program yang sudah dibuat. Baik, begini, yang tadi saya camkan
adalah fungsi kontrolnya di mana. Hingga tahun 2014 hanya terserap 47%. Itu sebenarnya juga menjadi wilayah kerja dari DPRD yang selama ini menjadi catatan kritis kita, baik itu di DPRD maupun di DPR. Sebagai fungsi kontrolnya itu bukan hanya melihat LHPDPK. Oke, nanti kita lanjutkan debat fungsi kontrol DPRD. Usai jeda, saat lagi debat akan kembali. Tadi dikatakan akan fungsi DPRD-nya berjalan nggak untuk pengawasan dan juga evaluasi. Nah sekarang kan DPRD katanya juga mau menjalankan hak angket nih, tapi ada beberapa partai politik yang sudah menarik dukungan untuk menjalankan hak angket. Masih akan berlanjut? Masih berlanjut dan itu tetap solid ya. Kalau ada misalnya beberapa fraksi yang menarik diri itu kan partainya. Tetapi secara individual dia masih satu emosi dengan kita. Tetapi dalam mengambil keputusan memang dia tidak terlibat. Hitungan saya yang saya bisa sampaikan baru dua PAN, kemudian Nasdem 5, baru 7 orang, sementara jumlah DPRD itu 106 pada saat itu ikut menantangani. Tidak akan mengurangi untuk tetap lanjut ya hak angketnya, tidak akan mengganggu. Oke, kalau Anda sendiri melihatnya dengan hak angket ini gimana, Bang Anton dan juga Mbak ini? Kalau kita bilang begini, sebenarnya ini jauh-jauh hari ya kita sampaikan bahwa hak angket yang kemudian dimunculkan oleh teman-teman sebagai tindak lanjut ya kekisruhan dari APBD DKI ini sebenarnya kita anggap terlalu dipolitisir kan gitu, karena kan lebih kepada personal, karena etika, norma, kemudian ada penghinaan dan sebagainya, tetapi tidak menyurus pada persoalan. Kalau kita hak angket di dalam aturan ya, di dalam undang-undang jelas bahwa kalaupun ada hak angket dimunculkan itu lebih kepada kepentingan rakyat kan begitu. Saya ingin menjelaskan dulu, angket ini adalah perintah undang-undang. Kemudian ditanya apakah ada kepentingan rakyat? Tentu saja ada. Kan ini persoalan APBD. APBD kan soal rakyat, Mbak Yeni. Iya betul. Ya, rakyat yang akan menikmati APBD di tahun 2015. Ketika Ahok mengajukan APBD yang bukan dibahas, APBD kan kepentingan masyarakat. Nah, yang kita sampaikan begini, apakah APBD DKI ini dianggap bahwa hak angket itu muncul bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Pemprov itu merugikan rakyat? Itu yang harus dilakukan penyelidikan lebih dalam. Sedangkan temuan kita tahu bahwa muncul angka 12,1 triliun yang itu tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Itu dulu yang sebenarnya kita beresin, ya kan? Hak angket yang sebentar. Hak angket itu sudah hak angket yang muncul, ya kan? Yang hak angket yang muncul ini, kenapa kita anggap dipolitisir? Bahwa di dalam proses pembahasan ini pada saat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri itu lebih pada persoalan administrasi. Tiba-tiba kemudian muncul, kemudian lebih kepada personal. Kita anggap bahwa ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat yang diajukan saat itu. Nggak ada soal personal. Ini dugaan pelanggaran kita yang sudah makin terang bahwa draft APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan dan persetujuan APBD. APBD kok uang rakyat. Nah, itu yang saya karena itu yang bukan rakyat kita yang menjadi catatan kritis begini, iya kan? Itu kan mengenai persoalan administrasi di mana ada kontroversi. Seharusnya pada saat itu dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu dibahas kembali. Ya kan? Kemudian menghapus 12,1 dikembalikan ke seharusnya dibahas kembali. Ya, silakan Marisa mau ngomong. Ya ini menarik ada kata rakyat di sini. Karena antara Ahok ya dengan DPRD ini wakil dari rakyat yang bicara ya? Bukan, maksud saya sejak Jokowi sama Ahok dilantik, mereka ini konflik terus. Dan yang dikonflikkan itu bukan urusan rakyat loh. Betul. Saya nggak pernah dengar misalnya DPRD secara serius mempertanyakan persoalan 6 ruas tol yang dalam kampanye tidak disetujui. Kenapa ketika jadi gubernur dan wakil gubernur disetujui? 6 ruas jalan tol. Iya, 6 ruas tol. Sudah terus kita persoalkan. Ya, kenapa tidak seramai seperti ini? Kenapa masalah banjir, ya,
salah satu penyelesaiannya dan programnya adalah normalisasi sungai di Jakarta. Normalisasi loh Pak kata-katanya, bukannya betonisasi. Kenapa nggak diikuti soal itu? Kenapa debatnya terlalu dipolitisir? Saya setuju. Saya setuju dengan Mbak. Tapi menurut saya dipolitisir untuk rakyat nggak masalah. Saya nggak lihat kok debat yang serius persoalan-persoalan besar Jakarta di mana DPR ngawal persoalan-persoalan besar Jakarta dan Ahok menunjukkan konsep-konsep menyelesaikan. Kalau Anda lihat dipolitisir untuk siapa kalau bukan untuk rakyat? Ya saya ngerasa mereka lagi kampanye aja nih. Begini, ya saya ngerasa Pak Anton bilang ya udah kayak Jurkam, bilang Pak Ahok bersih, super bersih. Ya susah lah Pak, pemimpin dimanapun nggak ada yang bersih. Dan kita tahu Pak. Begini Mbak. Tadi saya ingin komentari tentang bagaimana DPRD itu bisa mengontrol secara maksimal yang diperdebatkan hal-hal kerakyatan. Itu reguler ya. Itu reguler selalu diadakan, sebulan sekali, selalu diadakan. Cuma persoalan yang besar ini APBD diekspos sedemikian besar oleh Ahok. Ya kan? Tadi Mbak Yani mengatakan, pertanyaan saya, kalau Ahok bisa eksploitasi persoalan RAPBD ini, kenapa Bapak di DPRD yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak, mewakili rakyat banyak, tidak bisa? Tidak bisa. Diperbuat persoalan 6 ruas tol, persoalan betonisasi. Konteksnya berbeda Bang Rizal, kita balik lagi ke sini dulu. Pemadam kebakaran, damkar. Itu kan mudah-mudahan jadi masukan aja, jadi catatan buat DPR. Sudah disampaikan setiap rapat-rapat reguler kita sudah sampaikan. Saya ingin menanggapi Mbak Yani tadi ya, mengenai ketika Kemendagri mengembalikan draft APBD yang dikirim oleh gubernur, seharusnya kan dibahas kembali pada tanggal 6 Februari. Ternyata tidak. Nah hari ini Bamus dan sudah menjadwalkan Banggar akan dibahas kembali kementerian yang dikembalikan oleh Kementerian Negeri itu. Masalahnya adalah yang akan dibahas itu hasil pembahasan dan prosedur kita bukan. Itu masalahnya. Sebenarnya yang menjadi catatan kritis kita selanjutnya pada saat dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri, eksekutif dan legislatif duduk bersama, itu sebenarnya menjadi titik terang. Tapi ternyata apa terjadi konflik ya? Nanti kita lanjutkan usai jeda, saat lagi di debat. Closing statement ini saya ke Bang Anton dulu. Terakhir apa yang disampaikan mungkin atau ada yang disampaikan Pak Ahok dengan Anda sebagai kita sering berbincang nih. Pertama saya katakan penyelidik angket ini nggak akan selesai. Saya nggak tahu DPRD takut atau memang nggak punya alasan sampai ini hari nggak pernah mengundang Ahok. Bagaimana ini bisa clear? Itu satu. Kedua, sebagai sahabat saya udah ngomong Ahok 99 teman, sangat sedikit kalau punya satu musuh. DPRD dengan gubernur ada mitra. Coba singkirkan persoalan ini agar rakyat tetap sejahtera, program jalan. Nah, yang kedua, saya bilang Ahok lu sebagai gubernur, target kesejahteraan, mengayomi masyarakat itu penting. Bagaimana selama ini kebobrokan, kebocornya uang di mana-mana di pemerintahan kita, kalaupun lo sampaikan, bicara kebenaran hanya bisa disalahkan tapi tidak mungkin dikalahkan. Saya katakan 106 anggota DPRD, kalau lu benar, lu lawan untuk kebenaran rakyat dan bangsa. Mas Syarif, tadi tanyain kenapa nggak berani Aku sahabat Ahok, saya juga sahabat Ahok. Saya cukup dekat, boleh dikatakan dekat. Jadi jangan ngaku-ngaku terus gitu loh. Banyak orang mata. Saya termasuk yang bisa disebut dekat. Tetapi dalam persoalan ini sudah jelas kami temukan ada pelanggaran. Karena itu mohon sekali lagi masyarakat juga harus mengikutinya dengan cermat. Apa yang kita jalankan ini adalah perintah undang-undang, bukan subjektif. Karena saya juga dekat dengan Ahok, Pak Anton. Nah, kisruh ini yang sana benar, sini benar. Mari kita ikuti terus. Tetapi jangan sampai menjadi hakim. Menjadi hakim yang... Maaf, saya potong sekali aja. Sekali aja.
Pak Pras, Ketua DPRD mengatakan bahwa RAPB itu palsu. Ini malam Anda kan palsu. Kenapa yang laporkan 310, 311 sampai 18 KUHP? Sedangkan ini adalah pemalsuan. Ini pidana jelas. Kenapa ini yang nggak dilaporkan? Maaf. Itu ranah hukum, Pak Anton. Itu ranah hukum. Kami hanya menjelaskan proses politik yang terjadi di DPRD. Kondisi sekarang makin kentara bahwa proses-proses yang dijalankan oleh gubernur itu melanggar ketentuan yang ada. Nah, terakhir dari kita itu aja. Begini, seyogyanya ya, kalau kita bilang bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat, dua institusi duduk bersama kemudian mencoba untuk memisahkan ketiga hal penting di dalam hal ini, terutama kita berbicara hak angket, kemudian pembahasan APBD itu sendiri, kemudian penegakan hukum. Ini hal yang harus dipisahkan. Sehingga kalau kita bilang pemisahan tiga hal ini sehingga tidak akan berdampak pada penyelenggaraan APBD DKI. Karena yang penyelenggaraan APBD DKI. Perlu saya tanggapi pertama dari Yeni dulu ya, bahwa dibilang catatan kritis. Catatan kritis itu harus dua sisi, jangan hanya satu sisi. Misalnya Anda tidak mengemukakan bagaimana 12 triliun itu dibongkar, artinya hanya dikatakan ada siluman 12 triliun, tapi tidak dibuat secara rinci prosesnya, itu satu. Yang kedua adalah saya tanggapi adalah persoalan angket ini. Kalaupun ini dilakukan, saya kira lebih baik dibuka ke publik. Ketika proses angket ini, DPR maupun Ahok sama-sama terbuka ke publik, publik menjadi hatinya. Intinya transparansi ya. Yang terakhir adalah persoalan kemarin itu yang kita sebut mediasi. Ada kesalahan Ahok yang mutlak. Ketika dia di depan, dia menunjuk orang yang lebih tua dari dia, itu tidak educate. Tidak mendidik masyarakat. Harus dirombak. Intinya kita semua ingin yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta khususnya, sehingga pembahasannya juga harus transparan. Demikian perdebatan malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Bang Rizal, terima kasih.